Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Aisyah Marani from IMAP 6. Here I'm gonna explain about the concert checklist first. From the title, first A, pain exposure physical therapy compared to conventional treatment in complex regional pain syndrome type 1, RCT, and then 1B, abstract. Here the abstract, and then here's the 2A, research background, and then here's 23, registration, and then move to the objective, 2B, and then the trial design, 3A, and then here's the 4A, eligibility criteria, and then here's the 4B, setting, here's 2, and then here I found the 11A, blinding, and then they put intervention for each group, and then the outcomes. Here's the outcomes, and then here's the sample size, 7A, and here's the statistical method, and here the funding, and here the recruitment dates, and then here's the number of participants, and the randomized participant flow, and here's the primary outcome. Here's the secondary outcome, and then here's the harms. Actually, there's more in the discussion and in the results. Sorry, discussion. I mean, and then here's the limitation, and then here's the interpretation and the conclusion. I guess. Correct me if I'm wrong. I guess that's it. And then saya akan menjelaskan IMRAT dalam bahasa Indonesia. Pertama untuk introduction. Jadi di sini kita membicarakan tentang bagaimana pain exposure physical therapy atau istilahnya terapi fisik paparan nyeri dibandingkan dengan treatment yang konvensional pada sindrom nyeri regional kompleks tipe 1. Randomized control trial, itu judulnya. Kemudian untuk introduction-nya itu nanti Complex Regional Pain Syndrome Type 1 atau CRPS1 ini didefinisikan oleh International Association for the Study of Pain sebagai sindrom nyeri yang berkembang setelah cedera fisik dan ditandai dengan nyeri nyeri secara sensorik, otonom, motorik, atau perubahan trofik. Gejalanya melebihi dari yang diekspektasikan yang diharapkan. Kemudian dia dilihat sebagai disorder multifaktor yang membutuhkan pendekatan multidisiplin. Jadi di sini nanti dia akan membandingkan tentang bagaimana perawatan dengan ini PAPT dengan perawatan konvensional yang sudah ada untuk regional pain ini. Kemudian metode yang digunakan itu adalah randomized control trial, di mana nanti dia follow up 3, 6, dan 9 bulan dan dilaksanakan oleh dua kelompok berbeda. Dan untuk kriterianya adalah rasa sakit yang berkelanjutan, kemudian at least setidaknya ada 1 simptom dari 4 kategori ini, kemudian at least setidaknya ada 1 atau lebih dari 2 kategori ini, dan tidak ada diagnosis yang lebih baik untuk menjelaskan tentang simptomnya. Kemudian ada blending, kemudian randomisasinya
dia pakai ini PIPT dan conventional treatment, perawatan konvensional. Kemudian untuk results-nya, saya rasa nanti saya taruh di discussion. Untuk diskusinya, mereka mencoba untuk meminimalkan bias saat penelitian, tetapi di sini didapatkan bahwa tingkat inklusinya itu mengecewakan, dan mereka waktu penelitiannya itu sudah maksimal, jadi terpaksa mereka menerima jumlah pasien, jumlah peserta dari penelitian lebih rendah dari yang seharusnya untuk mendapatkan sampel yang optimal, dan jadinya karena waktu yang terbatas tadi tidak ada tindakan khusus yang dilakukan untuk mengkompensasi apa namanya sejumlah besar mungkin kesalahan dalam apa namanya pengobatan di treatment di pasiennya. Akibatnya karena waktu yang terbatas dan objek penelitian yang terbatas juga, percobaannya ini jadi kurang underpowered, kurang bertenaga, dan di sini ya itu limit dari penelitiannya. Jadi untuk konklusinya kita tidak bisa, mereka tidak bisa state bahwa mereka tidak bisa mengatakan bahwa PIPT itu lebih baik daripada konvensional pada pasien, tapi ada apa peningkatan NAAROM dibandingkan dengan konvensional. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.